Selamat pagi, sampai berjumpa kembali dengan channel saya, Sobat Porang. Kali ini saya akan share tentang manajemen pengembangan lahan budidaya porang praktis dan ekonomis. Silahkan like, subscribe, dan share supaya para petani bisa mempelajarinya. Sobat Porang di seluruh Indonesia, inilah sistem bagaimana caranya dengan lahan yang ada dan berkembang pesat dalam kurun waktu 3-4 musim. Sobat Porang di mana saja berada, untuk membudidayakan porang itu tidak perlu ngotot dan memaksakan diri untuk tanam porang seluas-luasnya. Ikuti saja irama yang Anda miliki. Artinya, jika punya lahan 1000 meter persegi dan dana minim di penanaman pertama tidak menjadi masalah. Kuncinya adalah musim tanam tahun 2021 harus tanam berapapun lahannya. Manfaatkan lahan yang kita miliki saja. Jika lahan di bawah 500 meter persegi, kami sarankan untuk menggunakan benih umbi mini yang lebih murah, sehingga dalam satu musim sudah bisa panen umbi dan katak yang lebih banyak untuk ekspansi lahan. Hasil panen umbi bisa dijual dan bisa untuk sewa lahan baru, yaitu lahan kedua dan lahan ketiga. Sobat Porang di seluruh Indonesia, ketika lahan pertama sudah ditanam dengan bibit katak mini mencapai satu musim, maka sudah menghasilkan benih katak di musim berikutnya. Nah, benih katak tersebut kita bisa tanam di lahan yang kedua dengan luas minimal 2 kali lipat luas lahan yang pertama. Dengan perhitungan di lahan kedua kita bisa menggunakan benih hasil panen kita sendiri. Umbinya tetap dibiarkan sampai 2 musim. Di akhir musim kedua kita sudah bisa panen sebagai berikut. Lahan pertama sudah bisa panen umbi dan katak. Yang keduanya sudah bisa dijadikan uang ataupun dijualnya. Kemudian diolah kembali sebagai lahan baru. 2. Lahan kedua pada akhir musim kedua sudah panen katak untuk tanam di lahan ketiga yang luasnya mencapai 2 kali lipat lahan kedua minimal. Umbinya bisa dibiarkan untuk dipanen di akhir musim ketiga. 3. Musim ketiga sudah bisa menanam minimal seluas 4000 meter persegi. Sobat Porang di seluruh Indonesia, pada di akhir musim ketiga kita sudah bisa panen sebagai berikut. 1. Lahan ke-1 panen katak dan umbi bisa dijual semua. 2. Lahan kedua panen
umbi, dan katak, dan bisa dijual semua. 3. Lahan ketiga, panen katak dan bisa dijual semua dengan lahan 4.000 meter persegi. Atau bisa juga dikembangkan di lahan keempat seluas minimal 1 hektar. Luar biasa bukan? Sobat Porang yang setia, pada akhir musim keempat kita bisa panen dengan perincian sebagai berikut. 1. Lahan ke-1 panen katak, yang ketiga dengan lahan 1.000 meter persegi. Bisa dijual semua. Umbinya dibiarkan saja sampai musim berikutnya. 2. Lahan kedua panen katak dan umbi dengan lahan 2.000 meter persegi. Bisa dijual semua. Lahan diolah kembali jadi lahan baru. Ketiga, lahan ketiga panen umbi dan katak dengan lahan 4.000 meter persegi. Bisa dijual semuanya. Lahan diolah kembali menjadi lahan baru. 4. Lahan keempat panen katak dengan luas 1 hektar. Maka musim berikutnya akan bergilir dan tambah minimal 2 kali lipat menjadi 2 hektar, bahkan bisa sampai 3 hektar. Sobat Porang di seluruh Indonesia, silahkan hitung sendiri perincian biaya produksi dan hasil produksi untuk menghitung keuntungannya setelah praktek. Saya pesan jangan dihitung di muka. Jadi pastikan praktek dulu baru menghitungnya. Baik, paling tidak hanya sampai tahun keempat akan berkembang lahan sudah bisa mencapai 1000% atau 10 kali lipat. Maka keuntungannya sudah bisa dihitung sendiri kan. Kemudian di musim kelima Anda akan punya lahan 2 kali lipat, bahkan lebih dari itu, minimal 4 hektar. Luar biasa bukan? Sobat Porang di seluruh penjuru negeri, semoga tutorial kali ini dan kalkulasi ini bermanfaat bagi Sobat Porang di seluruh Indonesia. Silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk selalu mendapatkan update informasi perkembangan porang terbaru dari Sobat Porang.